Dalam beberapa pekan terakhir, Iran memasuki fase krisis yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai salah satu yang paling serius sejak Revolusi 1979. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai wilayah, meneriakan slogan-slogan anti pemerintah, termasuk seruan yang secara terbuka menargetkan pucuk kekuasaan Republik Islam. Menurut laporan media internasional, gelombang demonstrasi terjadi di lebih dari 100 kota di semua 31 provinsi, dari wilayah barat hingga tenggara Iran. Meskipun skala dan intensitasnya bervariasi, pola yang terlihat menunjukkan penyebaran geografis yang signifikan, melampaui pusat-pusat urban utama seperti Teheran. Di jalan-jalan, para demonstran tidak hanya menuntut kebijakan baru atau reformasi ekonomi. Mereka menyerukan pembubaran seluruh sistem Republik Islam. Slogan "Matilah Diktator" bergema secara terbuka, sebuah tantangan langsung terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ulama berusia 86 tahun yang telah memegang kekuasaan tertinggi selama lebih dari 3 dekade. Untuk memahami mengapa warga Iran mempertaruhkan keselamatan mereka dengan turun ke jalan, kita harus melihat faktor yang menjadi pemicunya. Yang pertama, ekonomi. Krisis ekonomi Iran bukan satu faktor tunggal, melainkan kombinasi depresiasi mata uang, inflasi tinggi, sanksi, ketergantungan minyak, dan masalah struktural. Tekanan ini menjelaskan mengapa keluhan ekonomi cepat bertransformasi menjadi ketidakpuasan sosial yang luas. Nilai tukar rial yang terus melemah hingga 1,42 juta rial per dolar AS, inflasi tinggi, dan terbatasnya akses ekonomi telah mendorong kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari pedagang, pekerja, hingga mahasiswa, turun ke jalan. Seperti yang kerap terjadi dalam sejarah Iran modern, protes yang bermula dari tuntutan ekonomi dengan cepat berkembang menjadi ekspresi ketidakpuasan politik yang lebih luas. Kedua, kebijakan luar negeri Iran yang mahal dan beresiko tinggi. Selama lebih dari 1 dekade, kebijakan luar negeri Iran menjadi sumber perdebatan serius di dalam negeri. Berbagai estimasi internasional menunjukkan bahwa Iran telah menghabiskan biaya besar, diperkirakan puluhan miliar dolar secara kumulatif, untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, melalui bantuan militer, logistik, dan dukungan finansial. Ketiga, krisis sanksi internasional. Sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan memberlakukan kembali kebijakan tekanan maksimum, sektor minyak Iran, sumber utama pendapatan negara, mengalami tekanan berat. Sanksi AS membatasi akses Iran ke pasar global, sistem perbankan, dan perusahaan pelayaran internasional. Keempat, krisis energi domestik. Iran memiliki salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi krisis energi domestik. Infrastruktur listrik yang menua, kurangnya investasi dan tekanan sanksi membuat pasokan tidak mampu memenuhi permintaan. Kelima, Iran tengah menghadapi krisis air dan lingkungan yang serius. Berbagai laporan menunjukkan bahwa puluhan juta warga, sekitar 28 juta orang, tinggal di wilayah dengan kelangkaan air tinggi, akibat kekeringan berkepanjangan dan pengelolaan sumber daya yang lemah. Sejumlah waduk utama, termasuk yang memasok Teheran, berada pada level sangat rendah, hanya sebagian kecil dari kapasitas normalnya. Para analis menilai bahwa faktor psikologis memainkan peran penting. Di sejumlah lokasi, warga tampak semakin berani menantang aparat keamanan, sebuah indikasi bahwa apa yang selama ini disebut sebagai tembok ketakutan mulai terkikis. Namun sejauh ini, belum ada bukti independen yang memastikan bahwa negara sepenuhnya kehilangan kendali secara nasional. Aparat keamanan Iran masih berfungsi, meskipun berada di bawah tekanan yang meningkat. Salah satu rekaman yang beredar menunjukkan seorang anggota aparat Iran membakar foto pemimpin tertinggi, sebuah tindakan yang jika benar akan menjadi simbol pembangkangan yang luar biasa di dalam sistem yang sangat tertutup dan represif. Laporan dari lapangan yang sebagian masih sulit diverifikasi karena pembatasan internet menunjukkan adanya bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di sejumlah kota. Beberapa rekaman video menunjukkan warga menghadapi polisi anti huru-hara dan unit paramiliter menggunakan cara-cara sederhana untuk bertahan dari gas asin dan tekanan fisik. Di beberapa wilayah, kantor-kantor pemerintah dan simbol negara dilaporkan menjadi sasaran kemarahan massa. Para analis menekankan bahwa tindakan-tindakan ini mencerminkan pergeseran dari protes simbolik menuju konfrontasi langsung dengan struktur negara, meskipun skala dan keberlanjutannya masih menjadi pertanyaan terbuka. Di tengah kekacauan ini,
muncul kembali simbol-simbol sejarah yang telah lama diredam oleh Republik Islam. Di beberapa rekaman, terdengar slogan-slogan yang merujuk pada masa pra 1979, termasuk penyebutan nama Syah dan keluarga Pahlavi. Bagi sebagian masyarakat, ini bukan semata nostalgia politik, melainkan ekspresi penolakan terhadap sistem teokrasi yang telah berkuasa selama lebih dari 4 dekade. Pengamat menilai bahwa rujukan terhadap monarki tidak serta-merta berarti konsensus nasional untuk memulihkan sistem lama. Sebaliknya, ia mencerminkan krisis legitimasi ideologis Republik Islam, di mana sebagian warga mencari simbol alternatif untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap tatanan yang ada. Sosok Reza Pahlavi, putra Syah terakhir Iran, kembali disebut-sebut dalam diskursus publik internasional. Penampilannya dalam forum-forum luar negeri dan penerimaan simbolis oleh sejumlah negara dipandang oleh para pendukungnya sebagai bentuk legitimasi moral. Namun hingga kini, tidak ada mekanisme politik internal di Iran yang memungkinkan peran langsungnya, dan dukungan terhadapnya di dalam negeri sulit diukur secara objektif. Reza Pahlavi menyatakan bahwa gelombang protes yang meluas di dalam negeri merupakan salah satu momen paling signifikan dalam sejarah kontemporer negara itu. Menurut Pahlavi, demonstrasi saat ini telah mencapai lebih dari 100 kota dan melibatkan jutaan warga yang turun ke jalan, termasuk unjuk rasa besar di pusat-pusat urban seperti Teheran, di mana para demonstran meneriakan slogan-slogan seperti "Death to the Dictator" dan menyerukan berakhirnya rezim yang berkuasa. Di ibu kota Teheran, sebagian demonstran mulai mengalihkan aksi mereka ke simbol-simbol kekuasaan negara. Sebuah bangunan yang dilaporkan digunakan oleh pasukan keamanan dilaporkan dibakar dalam kerusuhan di wilayah barat laut kota. Aksi-aksi ini menandakan perubahan penting, dari protes damai menjadi konfrontasi langsung dengan infrastruktur negara. Salah satu aspek paling menonjol dari gelombang protes ini adalah peran perempuan. Sejak protes besar pada 2022, perempuan Iran secara konsisten berada di garis depan aksi menentang kebijakan wajib hijab dan kontrol negara atas tubuh serta kehidupan pribadi mereka. Tindakan simbolis seperti melepas atau membakar hijab di ruang publik menjadi bentuk perlawanan yang kuat terhadap fondasi moral Republik Islam. Dalam aksi yang syarat makna politik dan budaya, sekelompok perempuan Iran terlihat melepas hijab mereka di ruang publik. Di bawah hukum Republik Islam, tindakan ini bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan penolakan terbuka terhadap sistem moral negara yang ditegakkan oleh polisi moral dan didukung oleh Garda Revolusi Islam atau IRGC. Bagi banyak analis, keterlibatan aktif perempuan menunjukkan bahwa protes ini bukan sekedar reaksi spontan, melainkan bagian dari transformasi sosial yang lebih dalam dan berjangka panjang. Meski narasi tentang perang saudara kerap muncul di media sosial, para ahli memperingatkan agar istilah tersebut digunakan dengan hati-hati. Hingga saat ini, konflik di Iran masih lebih tepat digambarkan sebagai gelombang protes nasional dengan insiden kekerasan terlokalisasi, bukan perang saudara bersenjata dengan dua kekuatan militer yang seimbang. Demikian pula, klaim mengenai puluhan kota yang sepenuhnya lepas dari kendali negara belum dapat diverifikasi secara independen. Yang lebih akurat adalah bahwa negara menghadapi tantangan operasional yang meningkat dengan banyak titik tekanan yang harus ditangani secara simultan. Iran kini berada dalam periode yang sangat cair dan sulit diprediksi. Tekanan ekonomi, krisis legitimasi politik, mobilisasi sosial yang meluas, serta sorotan internasional menciptakan kombinasi yang berpotensi mengubah arah negara. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa rezim Islam memiliki kapasitas adaptasi dan represi yang tidak kecil. Apakah krisis ini akan berkembang menjadi perubahan struktural, mereda melalui konsesi terbatas, atau justru berujung pada represi yang lebih keras, masih belum dapat dipastikan. Seperti pada 1979, jawabannya tidak akan ditentukan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian keputusan di jalanan, di institusi keamanan, dan di pusat kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam analisis politik klasik, terdapat dua pilar utama yang menopang keberlangsungan sebuah rezim, yaitu stabilitas ekonomi dan kontrol keamanan. Ketika salah satu pilar melemah,
sebuah pemerintahan masih dapat bertahan. Namun ketika keduanya tertekan secara bersamaan, risiko ketidakstabilan sistemik meningkat secara signifikan. Dalam kondisi normal, negara merespons gelombang protes dengan mengerahkan aparat keamanan, polisi, pasukan anti huru-hara dan militer untuk mengendalikan situasi. Namun dalam beberapa pekan terakhir, muncul indikasi bahwa dinamika di lapangan menjadi lebih kompleks. Salah satu foto yang banyak beredar di media sosial, yang hingga kini masih ditelusuri keasliannya, memperlihatkan dua personel berseragam militer di sistem transportasi umum Teheran, membawa simbol yang dikaitkan dengan era pra-1979. Jika otentik, gambar ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti pembelotan institusional, tetapi ia mencerminkan pergeseran simbolik yang signifikan dan menyoroti tantangan psikologis yang dihadapi negara dalam menjaga loyalitas di tingkat bawah. Para pakar keamanan menekankan bahwa dalam sistem apapun, retaknya disiplin simbolik seringkali menjadi indikator awal ketegangan internal, meskipun belum tentu berujung pada runtuhnya struktur komando secara keseluruhan. Di sejumlah wilayah pinggiran kota dan daerah non-metropolitan, laporan media dan aktivis menyebutkan adanya penarikan aparat dari titik-titik tertentu atau penggunaan pakaian sipil oleh personel keamanan saat mobilisasi. Namun klaim ini masih sulit diverifikasi secara independen akibat pembatasan akses informasi dan internet di Iran. Yang lebih jelas terlihat adalah meningkatnya beban operasional aparat keamanan yang harus menghadapi aksi protes di banyak lokasi secara simultan. Dalam sejarah politik Iran, kondisi semacam ini sering menjadi ujian berat bagi daya tahan institusi keamanan. Slogan-slogan yang terdengar dalam sejumlah demonstrasi, seperti penolakan terhadap prioritas regional dibandingkan kebutuhan domestik, mencerminkan pergeseran wacana publik, meskipun tidak dapat dianggap sebagai konsensus nasional yang seragam. Bagi para analis, pergeseran ini penting, karena ia menyentuh inti legitimasi ideologis Republik Islam yang selama ini menempatkan kebijakan regional sebagai bagian dari identitas strategis negara. Situasi domestik Iran juga tidak dapat dipisahkan dari konteks internasional. Kembalinya kebijakan tekanan ekonomi dari Amerika Serikat, termasuk sanksi yang diperketat, telah mempersempit ruang fiskal pemerintah Iran. Pejabat AS secara terbuka memperingatkan agar aparat Iran tidak menggunakan kekerasan mematikan terhadap demonstran, sebuah pesan yang dipandang sebagai sinyal politik, bukan jaminan intervensi langsung. Di Eropa, muncul perdebatan mengenai potensi dampak krisis Iran terhadap stabilitas regional dan arus migrasi. Namun belum ada indikasi kebijakan internasional yang terkoordinasi untuk secara langsung memengaruhi jalannya krisis di dalam negeri Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Republik Islam tidak akan mentoleransi individu yang bekerja sebagai tentara bayaran atau agen untuk kekuatan asing, dan bahwa siapapun yang bersekutu dengan pihak luar akan dipandang sebagai pihak yang ditolak oleh negara. Dalam pidato yang disiarkan di televisi negara, Khamenei mengaitkan gejolak domestik dengan upaya negara asing dan menekankan bahwa Iran tidak akan mundur di hadapan apa yang dia sebut sabotase eksternal. Meski narasi tentang runtuhnya rezim semakin sering muncul di media sosial dan diskursus politik, para pakar menekankan pentingnya kehati-hatian. Hingga saat ini, Republik Islam Iran masih memiliki struktur negara yang berfungsi, aparat keamanan yang aktif, dan kapasitas represif yang signifikan. Yang lebih akurat adalah menyebut situasi ini sebagai fase tekanan maksimum, di mana legitimasi politik, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial diuji secara bersamaan. Apakah tekanan ini akan berujung pada reformasi, represi yang lebih keras, atau perubahan struktural yang lebih dalam, masih belum dapat dipastikan. Sejarah Iran menunjukkan bahwa perubahan besar jarang terjadi secara linier dan seringkali dipicu oleh kombinasi faktor yang baru terlihat jelas setelah peristiwa berlalu. Yang jelas, Iran kini berada dalam salah satu momen paling menentukan dalam beberapa dekade terakhir. Peristiwa yang sedang berlangsung bukan sekedar gelombang protes biasa, melainkan refleksi dari akumulasi tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang telah lama berbentuk. Dan ketika jalanan mulai bergolak, ketika pasar tutup, dan ketika bahkan aparat negara menyatakan keputusasaan mereka, satu pertanyaan kini menggantung di udara Iran. Berapa lama sistem ini masih bisa bertahan?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.